Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fail Hilmi akan membahas mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha Capcus. Capcus sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2012 di Jalan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Capcus merupakan bisnis yang menjual berbagai rasa dan varian minuman. Masuk ke bauran pemasarannya ada produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, proses, dan tampilan fisik. Nah, jenis indikatornya sendiri ada 5. Yang pertama adalah modal. Untuk modal yang dikeluarkan sendiri itu tidak terlalu besar, dikarenakan tempat dan alat-alat yang digunakan juga tidak terlalu mahal. Nah, ketika sudah banyak peminatnya, Capcus mulai mengembangkan kembali dengan membuka franchise yang mana nantinya akan menjadikan sumber penghasilan juga untuk Capcus itu sendiri. Masuk ke yang kedua adalah kebutuhan teknologi. Bisnis Capcus sendiri sangat memperhatikan teknologi di zaman sekarang. Karena di zaman ini minat pasarnya sendiri adalah mahasiswa yang bisa membelinya tidak hanya dengan datang ke tempat, akan tetapi dengan hanya diam di kosan tapi bisa membeli suatu produk, dan Capcus menyediakan keinginan konsumen tersebut dengan menyediakan fitur Gojek. Nah, Capcus sendiri tidak hanya menyediakan pembayaran melalui cash saja, akan tetapi bisa juga melalui ShopeePay, GoPay, dan juga OVO. Masuk ke yang ketiga, untuk keterampilan SDM. Nah, sumber daya manusia untuk bisnis Capcus dibutuhkan seseorang yang cukup berkompeten. Mengapa? Karena produk Capcus sendiri merupakan minuman yang memiliki banyak varian rasa. Nah, kenapa harus yang berkompeten? Karena jika terlalu banyak atau terlalu dikit mencampurkan rasanya, nanti akan sangat berpengaruh terhadap rasa. Terus lanjut ke yang keempat, bahan baku. Nah, bahan baku sangat diperhatikan dalam bisnis ini. Mengapa? Karena Capcus menggunakan bahan baku pilihan yang untuk mendapatkan rasa yang maksimal agar konsumen itu tertarik dan suka akan rasa dari Capcus sendiri. Masuk ke yang kelima, promosi. Nah, Capcus sudah sangat sering menyediakan promosi untuk meningkatkan ketertarikan minat pasar. Contoh promosinya yaitu Capcus mengadakan promosi ketika ada tanggal-tanggal kayak event-eventnya sendiri gitu loh. Kayak Hari Ibu atau Hari Kemerdekaan, seperti itu. Dan promosinya pun melalui beberapa sosial media seperti Instagram dan Facebook. Dikarenakan anak-anak zaman sekarang itu lebih mengutamakan sosial media. Lanjut masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Nah, kekuatan dalam bisnis Capcus ini adalah mampu menyediakan banyak varian rasa minuman dengan menggunakan harga yang bisa dijangkau oleh banyak orang atau bisa dikatakan dengan harga murah. Nah, itu suatu kelebihan atau kekuatan dari Capcus sendiri untuk bisa bertahan di
pasar minuman. Terus masuk ke weakness, yaitu kelemahan. Nah, kelemahan dari bisnis Capcus sendiri adalah tidak adanya perkembangan dalam bagaimana caranya mendekor ulang tempat dan memperluas tempat berjualannya. Nah, karena menurut saya alangkah lebih baiknya Capcus setidaknya menyediakan tempat yang nyaman untuk para konsumen menunggu orderannya itu. Jadi tidak hanya duduk di pinggir jalan gitu. Itu kurang nyaman untuk para konsumen. Terus yang ketiga, opportunities. Nah, peluang dari bisnis Capcus sendiri tergolong baik dikarenakan penempatan tempat yang menurut saya sudah strategis. Kenapa? Karena Capcus menyediakan tempat itu banyak di dekat-dekat kampus. Karena ketika mahasiswa keluar dari kampus atau mau masuk ke kampus itu melihat ada Capcus itu sendiri. Nah, terus yang terakhir adalah threat. Ancaman dari bisnis Capcus ini adalah ketika mulai banyaknya model minuman yang menyediakan lebih banyak varian rasa dan harga yang lebih murah dan juga tempat yang lebih nyaman, yang mana nantinya akan mengambil beberapa konsumen dari Capcus sendiri. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.